Kim bekerja sebagai seorang sekretaris di sebuah perusahaan besar. Sudah 8 tahun gadis cantik dia bekerja di perusahaan tersebut. Dia bekerja dengan ulet dan rajin. Semua waktunya dicurahkan untuk pekerjaannya. Kim adalah sekretaris yang sangat mengerti semua kebutuhan bosnya. Dia selalu mempersiapkan semuanya sampai pada kebutuhan pribadi sang bos. Jam 6 pagi, Kim sudah berada di rumah bosnya untuk mempersiapkan pakaian dan dasi yang akan dikenakan oleh si bos sebelum berangkat ke kantor. Kim juga menyusun semua agenda pekerjaan sang bos setiap hari. Dia selalu mendampingi bosnya dalam setiap pekerjaan. Walaupun jadwal yang begitu padat, tapi Kim dapat mengerjakan tugasnya dengan sempurna. Dia juga mengatur urusan makanan yang akan dihidangkan untuk sang bos. Kim dapat mengatur semuanya makanan ini sesuai dengan kesehatan sang bos. Itulah sebabnya bos besar itu sangat menyayangi Kim, karena sang sekretaris dapat memenuhi semua kebutuhannya. Ini adalah bos Kim, namanya adalah bos Seo Jun. Dia adalah pria muda dan tampan. Dia menjabat sebagai wakil ketua di perusahaan tempat Kim bekerja. Kim menjabat sebagai sekretaris Seo Jun. Seo Jun adalah seorang pria yang dingin dan tidak banyak berbicara. Sangat serius dalam memimpin perusahaan. Selain tampan, dia juga sangat jenius dan pekerja keras, sehingga semua pekerjaan bawahannya dapat dikontrolnya dengan baik. Dia tidak segan-segan memecat bawahannya yang bekerja mengecewakannya dan tidak sesuai dengan ekspektasinya. Itulah sebabnya pria ini adalah sosok yang menakutkan bagi karyawannya. Walaupun dia mempunyai wajah yang tampan, hanya sekretaris Kim yang mengetahui dan mengenal sifat sang bos dengan baik. Kim dapat membaca semua keinginan bosnya. Sekretaris Kim mendampingi Seo Jun dari jam 6 pagi sampai jam kantor selesai. Bahkan harus turut mengikuti beliau ketika ada urusan kantor, walau sampai larut malam. Sekretaris Kim kini telah berusia 30 tahun. Selama 8 tahun dia telah menghabiskan waktunya untuk bekerja sebagai sekretaris Seo Jun. Hampir tidak ada waktu untuk sekretaris Kim melakukan aktivitas selain pekerjaan kantor. Itu semua dilakukannya demi mengumpulkan uang yang banyak. Sekretaris Kim harus bekerja keras untuk mendapatkan uang agar dapat melunasi semua hutang-hutang ayahnya. Saat ini semua utang-utang ayahnya telah dapat dibayar lunas oleh sekretaris Kim. Hatinya sangat lega sekali karena itulah tujuannya bekerja keras, sehingga tidak punya waktu untuk kencan seperti gadis-gadis pada umumnya. Sekretaris Kim mulai memikirkan masa depannya. Tidak mungkin dia selama hidup melajang. Dia berpikir tidak mungkin dia bisa mendapatkan seorang pria apabila dia terus disibukkan di kantor. Untuk itu, sekretaris Kim berniat untuk berhenti sebagai sekretaris Seo Jun agar dia dapat berkencan dengan seorang pria. Niat sekretaris Kim untuk berhenti dari pekerjaannya telah bulat. Karena sekarang tidak ada lagi yang mau dicapainya. Semua hutang-hutang orang tuanya telah lunas. Jadi satu-satunya keinginan sekretaris Kim adalah mendapatkan pria dan menikah. Agar hal ini dapat tercapai, maka dia harus berhenti dari pekerjaannya. Karena tidak mungkin dia berkencan dengan pria apabila dia masih bekerja di kantor itu. Waktunya akan habis untuk kantor. Tidak ada waktu untuk berkencan. Sekretaris Kim menyampaikan niatnya ini kepada atasannya Seo Jun. Sang bos pun sangat terkejut mendengar permintaan sekretarisnya yang ingin berhenti bekerja. "Mengapa kamu ingin berhenti? Apakah karena gaji?" tanya bos Seo Jun. "Tidak, bukan karena gaji. Tapi itu hanyalah masalah pribadi saja," jawab sekretaris Kim. Jun tidak percaya jika sekretarisnya ingin berhenti dari pekerjaannya karena banyak sekali orang yang menginginkan jabatan seperti itu. Maka sang bos pun tidak menanggapi permintaan sekretarisnya dengan serius.
karena dia yakin itu hanyalah gertakan saja. Pagi itu, si Eo Jun masuk ke dalam ruang kerjanya. Dia menemukan sepucuk surat berada di atas mejanya. Betapa terkejutnya Bos Jun saat dia membaca itu adalah surat pengunduran diri sekretarisnya. Kini sang bos yakin jika sekretarisnya Kim benar-benar ingin berhenti. Si Eo Jun menjadi panik setelah membaca surat pengunduran diri sekretarisnya. Tiba-tiba hatinya menjadi galau. Dia merasa ada sesuatu yang hilang ketika dia tidak melihat sekretarisnya di kantor. Semua pekerjaannya menjadi bersalahan. Dia tidak bisa konsentrasi penuh. Semua kegiatannya sudah biasa disusun oleh sekretaris Kim. Tidak hanya itu, juga masalah pakaian dan makanan yang akan dimakannya. Tapi kini semua itu menjadi berantakan. Tidak ada orang yang bisa melakukannya hal itu lagi. Apalagi yang mengerti semua tentangnya dan kebutuhannya. Itulah sebabnya sang bos menjadi galau tingkat dewa. Si Eo Jun segera menghubungi sekretaris Kim dan mengatakan kepadanya dia tidak bisa berhenti sebelum ada penggantinya. Saat itu juga dia meminta sekretaris Kim untuk datang ke kantor. Sekretaris Kim yang sudah terbiasa mendapatkan tugas mendadak dengan gerak refleks berangkat menuju kantor. Sesampai di kantor, sekretaris Kim langsung menghadap bosnya. Sesuai dengan perintah sang bos, dia tidak bisa berhenti sebelum dapat pengganti seperti dirinya. Sekretaris Kim segera membuat pengumuman untuk menerima sekretaris baru untuk menggantikan posisinya. Banyak gadis-gadis cantik yang melamar untuk menggantikan posisi sekretaris Kim. Akhirnya si Eo Jun setuju untuk menerima salah satu di antara mereka. Dan sekretaris Kim ditugaskan untuk mengajari semua tugas-tugas yang pernah dilakukannya sebagai sekretaris pribadinya. Setelah sekretaris Kim merasa dia sudah cukup mengajari sekretaris baru tersebut, maka dia pun tidak datang lagi ke kantor seperti biasanya. Si Eo Jun yang sudah terbiasa didampingi oleh sekretarisnya Kim merasa tidak nyaman. Dia selalu salah memanggil sekretaris barunya tersebut. Bahkan semua pekerjaan sekretaris baru itu tidak menyenangkan hati si Eo Jun karena sang sekretaris baru belum mengetahui semua keinginan sang bos. Si Eo Jun semakin merasakan ketidakhadiran sekretaris lamanya tersebut. Dia menjadi galau dan gampang emosi. Si Eo Jun tidak mengerti apa yang telah terjadi padanya semenjak Kim berhenti sebagai sekretarisnya. Sang bos menjadi pendiam dan kurang bergairah setiap dalam pekerjaannya. Si Eo Jun menceritakan keadaannya tersebut kepada sahabatnya. Sahabatnya mengatakan jika demikian maka kamu pasti mencintai sekretaris Kim. Si Eo Jun terkejut mendengar ucapan sahabatnya itu. Tidak mungkin saya mencintai Kim. 8 tahun dia bekerja sebagai sekretarisku, tapi aku tak pernah mencintainya, jawabnya. Saat si Eo Jun sendirian, dia mengingat semua kata-kata sahabatnya. Dia pun menjadi ragu dengan hatinya. Apakah aku mencintai sekretaris Kim? Tanyanya dalam hatinya. Tidak mungkin aku mencintainya, bisiknya. Semakin bos si Eo Jun mengingkari hatinya, jika dia tidak mencintai mantan sekretarisnya itu, maka semakin memuncak kerinduannya pada Kim. Dia merasakan hidupnya semakin kacau karena selama ini sekarang sekretaris barunya. Pagi itu Kim terbangun dari tempat tidurnya dengan perasaan lega karena kini dia telah menjadi manusia bebas. Dia tidak perlu lagi bangun pagi-pagi buta dan pergi ke rumah bosnya untuk menyiapkan segala keperluan bosnya. Kim menikmati kebebasannya karena telah terlepas dari tanggung jawabnya mengurus si bos muda. Kim mulai melakukan kencan dengan seorang pemuda. Kencan itu berlangsung tanpa sengaja. Kim meladeni pemuda itu seperti saat meladeni bosnya di kantor. Kim merapikan dasi pemuda itu. Karena hal itulah yang sering dilakukannya saat masih menjabat sebagai sekretaris si Eo Jun. Saat Kim merapikan dasi pemuda tersebut,
Di seberang sana ada seseorang yang memperhatikannya. Dia adalah si Yeo Jun, mantan bosnya yang sedang mengawasinya. Melihat mantan bosnya sedang mengawasinya, Kim menambah perhatiannya pada pemuda tersebut. Melihat adegan itu, si Yeo Jun merasakan cemburu di dadanya. Dia lupa jika Kim bukan lagi sekretarisnya. Segera setelah itu, si Yeo Jun mendatangi rumah Kim. Saat itu Kim baru tiba di depan rumahnya. Dia melihat mantan bosnya itu telah menunggunya dan berdiri di samping mobilnya. Kim terkejut melihat si Yeo Jun berada di depan rumahnya. "Ada perlu apa Bapak malam-malam berada di sini?" tanya Kim heran. Si Yeo Jun mendekati Kim. "Saya ingin mendapatkan jawaban mengapa kamu berhenti sebagai sekretaris saya?" tanya si Yeo Jun. Karena mantan bosnya itu mendesak, maka Kim pun menjawabnya. "Saya telah 8 tahun menjadi sekretaris Anda. Selama itu saya melayani Anda selama 24 jam. Saya hampir tidak punya waktu untuk menikmati hidup. Bahkan saya tidak pernah ada waktu untuk berkencan dengan seseorang pria," jawabnya. "Saya ingin hidup normal dan menikah. Bagaimana mungkin hal itu bisa saya lakukan bila saya bekerja dengan Anda? Karena waktu saya akan habis tercurah untuk melayani Anda. Saat ini saya sudah berumur 30 tahun. Saya ingin menikah," jelas Kim. "Oh, jadi itu alasan Anda berhenti dari perusahaan? Anda ingin menikah?" tanya si Yeo Jun. "Kalau begitu, menikahlah dengan saya," jawab si Yeo Jun tiba-tiba. Kim terkejut mendengar ucapan mantan bosnya itu. Belum sempat dia berbicara, mantan bosnya itu telah menariknya ke dalam pelukannya dan menundukkan kepalanya. Dia menyentuh bibir Kim dengan lembut. Kim terkejut dengan perlakuan mantan bosnya itu. Dia tak menyangka pria muda, ganteng, kaya, dan punya karir itu menciumnya. "Apa yang Anda cari? Telah kuberikan, jadi mulai besok masuklah ke kantor kembali," sahut si Yeo Jun sambil berlalu. Bagaikan mimpi, Kim menatap kepergian mantan bosnya itu sambil memegang bibir yang masih basah akibat sentuhan si Yeo Jun. Dia masih tidak percaya mantan bosnya itu melakukan hal itu padanya. Dan dia juga bingung dengan ucapan pria itu barusan. "Ingat, jangan sampai terlambat masuk kantor besok," kata si Yeo Jun tiba-tiba. Dengan gerak refleks, Kim pun segera mengatakan, "Siap, Pak." Setelah sentuhan ciuman itu, si Yeo Jun dan sekretaris Kim tidak dapat tidur dengan nyenyak pada malam harinya. Mereka berdua masih mengingat dan merasakannya, terutama sang bos. Dia tak pernah membayangkan, jantungnya berdetak kencang dan tak bisa melupakan Kim lagi.